Nah, kita lanjut ke matematika. Ya, ini kelas kita ketinggalan nih matematikanya, disiapin dulu, diambil buku cetak matematikanya. Yuk. Diambil buku matematikanya. Ya, diambil buku matematikanya, buku cetak. Oke, di ini kita udah masuk tema 9, artinya tema terakhir. Ya, tema terakhir, entah itu tematik ataupun matematika. Jadi ini di tema terakhir, artinya ini kalau tema terakhir berarti kalian setelah ini udah nggak ada pelajaran lagi. Kalau udah selesai tema 9, kalian udah nggak belajar lagi. Artinya apa? UAS, PAS, penilaian akhir semester, ujian semester, ulangan kenaikan kelas. Karena udah nggak ada belajar lagi, udah nggak ada materi. Jadi ini tema terakhir berarti persiapan untuk naik kelas 3. Kelas 5. Ya. Persiapan untuk naik kelas 5. Kalau naik kelas. Pak, kalau enggak gimana, Pak? Ya, kelas 4 sama Bapak lagi. Ya. Ya. Gitu. Ya, jadi udah selesai nih kita nih. Ini tema terakhir, pelajaran terakhir, materi terakhir. Begitu juga matematika. Ini materi terakhir. Ya, ini materi terakhir tentang diagram batang. Tentang diagram. Ya. Dibuka halaman 144. Halaman 144. 143 dulu deh. 143. Ini kita agak telat ini matematikanya. Kelas 4 yang lain udah jauh. Udah contoh-contoh soal. Kita belum. Bakalan lebih susah. Belum tentu nih kok. Halaman 143 dibuka. Bab 8. Pengolahan data. Coba yuk. Baca dulu. Halaman 143. Baca dulu coba si Clarissa ya. Boleh deh. Yuk. Apa tadi halaman berapa? 143. Pernahkah kamu melakukan kegiatan pengumpulan data? Data merupakan catatan informasi yang diperoleh berdasarkan fakta. Clarissa, 143. Itu kamu 144. Oh. Bab 8 pengolahan data. Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat banyak kegiatan yang berkaitan dengan pengolahan data. Salah satu contohnya adalah kegiatan pemungutan suara dalam pemilihan ketua kelas. Dari kegiatan pemungutan suara akan diperoleh data dan informasi penting yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui proses pengolahan data yang meliputi pengumpulan dan penyajian data dalam bentuk tabel atau diagram agar lebih mudah dipahami. Untuk lebih memahaminya, ayo pelajari pembahasan materi pada bab ini. Tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajaran, menjelaskan dan mengumpulkan data dari peserta didik dan lingkungan yang disajikan dalam bentuk diagram batang. Oke, thank you Clarissa. Ya. Contoh misalnya,
Di kelas kita ada 30 orang. Ada 5 orang yang suka balet, ada 10 orang yang suka futsal, ada 5 orang yang suka basket, ada 10 orang yang suka vokal, nyanyi. Nah, dikumpulin tuh datanya tuh, ya. Dikumpulin datanya. Tadi itu data hobi. Data hobi kelas 4B. Ya. Pak, apakah cuma data hobi? Enggak juga. Misalnya data umur sekarang, usia. Di kelas 4B yang berumur 9 tahun ada 20 orang. Yang berumur 10 tahun ada 5 orang. Yang berumur 11 tahun ada 5 orang. Nah, dikumpulin tuh. Ya. Oke, silakan Niko. Data nilai, kalau kata Clarissa, boleh, bisa juga. Dari kelas 4B yang jumlahnya 30 orang, yang nilainya 30 sampai 50 itu ada 4 orang. Yang nilainya 60 sampai 80 itu ada 15 orang. Yang nilainya 80 sampai 100 itu ada 10 orang. Nah, itu dikumpulin tuh datanya. Ya. Seperti itu. Ya. Jadi, setelah kita mengumpulkan data, nah diapain? Nah, itu. Ya. Oke, baliknya halaman 144. Sekarang gantian. Gwen ada, Gwen? Baca, Gwen. Kalau ada. Gwen? Nggak ada. Nanti Clarissa bentar. Vanessa. Oke. Wycliffe. Wycliffe. Woi, pada kemana ini? Yo, Wycliffe. Ya, Pak. Baca yuk. Matematika. Halaman berapa? 144 sekarang. Yang ini, Pak. Pernahkah kamu, kan tulisannya tuh, Apa? pernahkah kamu melakukan kegiatan yang di bawah gambar 144? Yang ini. Atasnya. Yang itu. Dilihat. Pernahkah kamu melakukan kegiatan? Oh ya, Pak. Saya sudah dapat, Pak. Ya, yuk baca. Pernahkah kamu melakukan kegiatan pengumpulan data? Data merupakan catatan informasi yang diperoleh berdasarkan fakta. Sumber data dapat diperoleh secara langsung atau dari sumber yang sudah ada. Data yang diperoleh secara langsung dapat berupa data hasil wawancara dengan narasumber. Data juga dapat diperoleh dari hasil pengisian kuesioner atau angket. Data dari sumber yang sudah ada. Misalnya laporan keuangan, data absensi, atau data hasil sensus penduduk yang telah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik BPS. Oke, yang B-nya lanjut. Sampingnya. Saat pemilihan ketua kelas, setiap siswa mengisi nama calon ketua
kelas pemilihan masing-masing pada selembar kertas. Setelah itu, kertas dikumpulkan dan dilakukan perhitungan secara suara untuk setiap calon ketua kelas. Hasil perolehan suara ditulis di papan tulis dalam bentuk tabel untuk mempermudah mengetahui calon ketua kelas yang paling banyak dipilih. Ya, yang B-nya lanjut. Menyajikan data 145. Data yang diperoleh melalui wawancara, pencatatan langsung, pembagian lembaran isian kuesioner atau sumber yang sudah ada dapat disusun dan disajikan dalam bentuk tabel atau diagram. Data yang disajikan dalam bentuk tabel atau diagram dapat mempermudah kita dalam membaca dan menafsirkan data tersebut. Contoh, data nilai ulangan matematika 15 siswa adalah sebagai berikut. Terus, langkah-langkahnya? Langkah-langkah menyajikan data tersebut ke dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut. 1. Hitunglah banyak setiap nilai ulangan pada data tersebut. Mulailah dari nilai ulangan yang paling kecil secara berurutan sampai yang terbesar. Nilai 6 ada 3, artinya banyak siswa yang memperoleh nilai 6 ada 3 orang. Nilai 7 ada 6 orang, artinya banyak siswa yang memperoleh nilai 7 ada 6 orang. Nilai 8 ada 4, artinya banyak siswa yang memperoleh nilai 8 ada 4 orang. Nilai 9 ada 2, artinya banyak siswa yang memperoleh nilai 9 ada 2 orang. Tuliskan data yang telah dikelompokkan tersebut ke dalam tabel seperti berikut ini. Oke, thank you, Wycliffe. Ya. Oke. Thank you, Wycliffe. Nah, itu. Ya, jadi contoh misalnya ada data nilai ulangan matematika ada 15 orang di kelas itu. Contoh nilainya 7, 6, 8, 8, 7, 9, 6, 9, 8, 7, 6, 7, 8, 7, 7. Awalnya diapain? Didata dulu. Ya. Nih didata. Ya. Nilainya bentar. Ini ya. Nilai matematika 15 orang. Bapak ambil sampel aja misalnya. Nilainya 7, 6, 8, 8, 7. Terus 9, 6, 9, 8, 7. 6, 7, 8, 7, 7. Nah, ini 5 nilai mereka nih. Ya, misalnya ini yang 7. Kaila, ya. Kaila 7. Terus, siapa lagi nih misalnya? Yang 6 misalnya. Yatin 6. Yatin 6. 8. Larissa. 8. Ada 8 lagi. Sarli. Yang 7 misalnya Gerald. Ya. Yang 9 misalnya siapa? Wycliffe. Wycliffe 9. Yang 6 misalnya siapa? Arya 6. Terus yang 9 siapa sih? Bapak lupa. Feni. Ya, Feni 9. Terus 8. Stanley 7. Valen 6. Siapa? 6. Alicia 7.
Kaila udah ya. Anjas. Anjas belum kan ya? Ya belum. 8. Next. 8 si Ashley misalnya ya. Ashley. 7. Norbert. 7 lagi. Gwen. Nah tuh. 15 orang. Ya. Nih nilai-nilainya. Kalau sudah dikumpulin, didata nilainya, kalau sudah diapain? Diurutin. Ada berapa orang yang dapat nilai 6? Ada berapa orang yang dapat nilai 7? Ada berapa orang yang dapat nilai 8? Ada berapa orang yang dapat nilai 9? Nah, didata tuh. Data misalnya, yang mendapat nilai 6, ada berapa orang? Kita tandain. Kita tandain dulu yang dapat nilai 6. Nah, biasanya dalam mendata ini nih, yang kadang-kadang kita suka kelewat. Nggak kehitung. Karena cuma dilihat-lihat doang. Harusnya ditandain. Yang sudah dihitung, yang sudah masuk hitungan ditandain. Nilai 6. Nih, Yoten, Arya, Elis. Ya, cuma 3 ya. Tulis, nilai 6 ada 3 orang. Lanjut, nilai 7. Yang mendapat nilai 7 ada berapa orang? Nilai 7, ini ada Kayla, ada Gerald, ada Valen, ada Anjas, nah kan hampir kelewat Bapak nih. Ada Anjas, ada Norbert, ada Gwen. Berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 orang. Nilai 8. Ada berapa orang? Nilai 8. Ada si Clarissa, Charlie, Stanley, Ashley. 1, 2, 3, 4. Ada 4 orang. Nilai 9. Tandai nilai 9. Siapa? Wycliffe sama si Fanny. Ada 2. Ya, ada 2 orang. 2 orang. Nah, tuh. Nah, setelah didata, nah, kalau sudah didata seperti ini, nanti ini jumlah orangnya, kalau kita jumlahin semua, akan ada 15 orang. Akan ada 15 orang. Kenapa? Karena ya ini data dari nilai matematika sebanyak 15 orang. 3 tambah 6, 9. 9 tambah 4, 13. 13 tambah 2, 15. Ya. Jadi harus sesuai. Jumlah orang di sini di soal 15 orang dengan yang di sini ya pasti sama. Kalau nggak kelewat ngitungnya. Makanya ngitungnya harus teliti nih. Nilai 6 ada berapa orang? Nilai 7 ada berapa orang? Nah itu harus teliti ngitungnya. Nah kalau sudah, masukin ke tabel. Kayak yang di nomor 2, halaman 145. Ya. Itu contohnya. Jadi kalau masukin di tabel ya, contohnya langsung aja seperti yang di buku. Banyaknya siswa, ya di situ ada nilai, ada banyak siswa. Nilai 6, ada berapa siswanya? Ada 3, tulis di banyak siswa 3. Nilai 7 ada 6 siswa. Nilai 8 ada 4 siswa. Nilai 9 ada 2 siswa. Nah, ntar jumlahnya ya 15. Ya. Ntar jumlahnya 15. Oke, coba kalian kerjakan dulu. Halaman 146 nomor 1. Nomor 1-nya aja. Yang tabel berat badan. Ya, tabel berat badan siswa.
Latihan 1 nomor 1. Ya. Latihan 1 nomor 1. Di situ ada berat badan 32 kg, 34 kg, 36 kg, 38 kg, 40 kg. Nah, itu ada berapa orang tuh? Yang beratnya 32 berapa orang? Berapa siswa? Yang beratnya 34 berapa siswa? Sampai yang beratnya 40 ada berapa siswa? Langsung aja di buku cetak, Valen, ya. Langsung di buku aja langsung. Ya. Langsung aja tulis angkanya berapa. Dihitung. Nomor 1 aja, ya, nomor 1 aja. Diisi dulu, Clarissa. Ditulis dulu. Bentar. Jawabnya bentar. Oke, sudah? Udah ya. Oke, coba. Yang belum sambil aja ya, sambil-sambil. Coba Niko. Mana Niko nih? Niko. Yuk Niko, yang berat badannya 32 kg berapa siswa? 1. Yang berat badannya 32 ada 1. Oke. Good. 34. 34 berapa? 2. 2. Ya, oke, stop sampai situ. Sudah sampai stop sampai situ. Ya, sampai situ. Sampai 34. Oke ya, thank you Niko. Gantian sama yang lain. Clarissa. Yo, yang 36. Yang 36 itu ada 3. Ada 3. Itu yang teliti. Oh, 4. Itu yang teliti. Nah, kayak gini nih takutnya nih. Nggak teliti. Coba hitung lagi. 40 itu ada. Yang 36, yang 36. Oh. Yang 36 itu. Yang 36 kg itu ada berapa siswa? 5 orang. 5 orang. Ya, ada 5 siswa. Ya. Nah, ini nih, ya. Jadi ngitungnya yang teliti. Ya. Yang 38, Clarissa. Yang 38 ada 3 orang. Ada 3 orang. Oke, stop sampai situ. Ya, thank you Clarissa, gantian. Terakhir, yang 40. Sarli, coba yuk. Yang 40 kg berapa siswa? 4. 4. Nah, itu ya. Terakhir ada 4 siswa. Itu. Oke, thank you Sarli. Ya, jadi kalau banyak siswa yang sudah kalian isi itu, kalau dijumlahin semua harus 15. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 5, 8. 8 tambah 3, 11. 11 tambah 4, 15. Nah, itu. Harus 15. Ya. Caranya seperti itu. Oke, bisa? Ada yang mau nanya? Sampai sini dulu ada yang mau tanya? Silakan kalau ada yang mau tanya. Enggak ada? Oke, kalau enggak ada, ambil buku PS Mat-nya. Ya, ambil buku PS Mat-nya.
nomor 2, 3, 4, dan 5. Kerjakan di buku PS. Nggak bisa langsung, karena dimintanya apa? Sajikan data dalam bentuk tabel. Jadi kalian buat tabel. Kalau tabel nggak bisa kalian kerjain di buku cetak, harus di buku PS. Ya. Nomor 2, 3, 4, 5. Ya. Pak, tabelnya apa? Tabelnya tergantung apa yang ditanya di situ. Halaman 146. Ya, 146. Nggak usah tulis soal. Ya, nggak usah tulis soal. Langsung aja. Contoh misalnya nomor 2. Nomor 2 data tinggi. Ya, tinggi badan. Tinggi badan berarti dalam sentimeter. Dari 15 siswa. Berarti tabelnya nomor, nama, nomor, tinggi badan, banyaknya siswa. Gitu. Jadi ada nomor, tinggi badan, banyak siswa. Pak, nomor 3 gimana Pak? Itu ada nama-nama buah. Jadi ini maksudnya ada berapa orang yang suka jeruk? Ada berapa orang yang suka jambu? Ada berapa orang yang suka apel, mangga, pisang? Ya. Berarti tabelnya gimana? Nomor, nama buah, jumlah atau banyak siswa. Ya. Nomor 2 nggak usah ditulis tabelnya. Ya, karena tabel itu hanya soal. Nah, tabel nomor 2-nya langsung ke nomor, nama buah, banyak siswa. Langsung aja. Ya. Nomor 4. Nomor 4 nih dadu dilempar. Sebuah dadu dilempar sebanyak 30 kali. Ya. Data mata dadu yang muncul adalah sebagai berikut. Ya. Nah, kalau ini gimana? Apa nama tabelnya? Nomor, ya, nomor mata dadu banyaknya muncul. Berapa kali muncul? Contoh misalnya, mata dadunya 3, itu berapa kali muncul mata dadunya 3? Mata dadunya 1, ya, itu berapa kali muncul? Mata dadunya 6, itu berapa kali muncul? Jadi nomor, mata dadu, terus banyaknya muncul. Ya, berapa kali muncul dia? Ya. Itu. Nah, nomor 5 ini juga nilai. Data nilai ulangan matematika siswa kelas 4. Jadi apa tabelnya? Nomor, nilai, banyaknya siswa. Itu hati-hati, ditandain aja. Ditandain aja pakai pensil di buku cetaknya. Yang sudah saya masukin data ini. Yang nilainya 60 tandain semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ditandain aja. Supaya nggak ada yang kelewat. Ya, supaya nggak ada yang kelewat. Ya. Oke, dikerjakan dulu nomor 2 sampai nomor 5 di buku PS. Kalau ada yang nggak ngerti, tanya. Gitu, jadi untuk menyusun data pun kita nggak boleh asal-asal. Harus disusun dari yang paling rendah ke yang paling tinggi. Ya. Tabelnya. Ya. Nomor 2, nomor, tinggi badan, banyak siswa. Nah, bawahnya kalian isi. Bawahnya ini kalian isi. Terus ke bawah ada berapa? Diurutin. Dari yang tinggi badannya paling rendah sampai yang tinggi badannya paling tinggi. Ya. Diurutin. Terus nama buah. Nama buah nggak bisa diurutin. Ya, jadi ya langsung aja. Misalnya ada yang mau pisang dulu boleh,
Jeruk dulu boleh, jambu dulu boleh. Ya, diisi bawahnya nih. Nama buah apa aja? Jeruk, mangga, apel, pisang, jambu. Ya. Nah, ada berapa siswa yang suka apel, mangga, jeruk, itu. Ya. Terus nomor 4, mata dadu. Sama banyak muncul. Mata dadu 1, ini harus berurut. Mata dadu 1, berapa kali muncul? Mata dadu 2, berapa kali muncul? Terus ke bawah. Sampai mata dadu 6, berapa kali muncul? Nah, yang nomor 5 nih juga nilai. Nilai siswa. Nilai yang paling rendah, 60. 60 misalnya berapa siswa? Misalnya 7. Habis 60 berapa? 65. Berapa siswa? 4 misalnya. 70 nilainya. Berapa siswa? 8 misalnya. Nah, itu. Ya, terus sampai berapa? Nilai yang paling tinggi 95. Nah, itu. Isi semua nih berapa banyak siswa. Nah, itu. Ya, dihitung. Jadi harus berurutan. Nah, tadi nomor 2 sampai 5 nggak kedengeran. Ya ini yang barusan Bapak jelasin. Ya, Quincy.